Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita ke tugas yang ketiga yaitu mata kuliah manajemen keuangan dan eksekutif. Nah, ini saya akan melakukan presentasi tentang refleksi manajemen keuangan eksekutif dan peran CFO di masa new normal. Materi yang merupakan ringkasan dan analisis kritis kepada video "Apa Gunanya CFO" yang oleh Kecian Academy dengan fokus pada peran strategis CFO dan manajemen keuangan di tengah krisis. Sebelumnya, perkenalkan saya Hendra Kusuma ST, mahasiswa program studi manajemen inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sekaligus memperdalam pengetahuan mengenai manajemen keuangan eksekutif di era new normal. Mata kuliah dan dosen pengampu presentasi ini merupakan bagian dari penugasan mata kuliah manajemen keuangan dan eksekutif yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Sri Rahayu SPD MA. Mata kuliah ini mengkaji peran strategi keuangan di level manajerial dan eksekutif dalam mendukung berjangka panjang dan pertumbuhan organisasi. Video yang menjadi dasar analisis berjudul "Apa Gunanya CFO" yang tayang di kanal YouTube Kecian. Video ini berbentuk sharing session yang menghadirkan beberapa narasumber praktisi keuangan dan bisnis untuk membahas peran CFO dan manajer keuangan di masa new normal pasca pandemi. Video ini diakses melalui YouTube pada tanggal 6 Desember 2025 dengan tautan https www.youtube yang ada di situ, dan sumber ini menjadi basis analisis untuk mengetahui bagaimana peran CFO diposisikan dalam ranah krisis ekonomi dan perubahan lingkungan bisnis. Video ini diawali dengan pengantar mengenai kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, pertumbuhan ekonomi yang negatif, penurunan transaksi bisnis, PHK massal, dan penutupan perusahaan menjadi informasi situasi yang menuntut pengelolaan keuangan yang kuat di tingkat eksekutif. Membahas apa guna CFO di tengah krisis seperti ini, jawaban yang dibangun adalah bahwa CFO tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan kas dan laporan keuangan, tetapi sebagai penggerak strategi perusahaan dalam mengantisipasi dan merespon perubahan yang sangat cepat. Video ini mengungkapkan bahwa CFO masa kini harus meminimalkan peran tradisionalnya yang hanya fokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengendalian, dan sebaliknya memaksimalkan peran sebagai strategik partner dan katalis bisnis. Lingkungan yang volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu menuntut CFO yang bersifat visioner. CFO digambarkan sebagai mitra sejati bagi CEO dalam merumuskan strategi bisnis. Ia membantu membaca data keuangan dan non-keuangan, menghubungkan angka dengan realitas bisnis, serta memberikan masukan kepada keputusan besar seperti ekspansi, efisiensi, restrukturisasi, dan diversifikasi.
Salah satu pendekatan strategis yang dibahas adalah manajemen risiko keuangan di masa krisis. CFO harus bisa mengidentifikasi risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional, lalu merancang langkah mitigasi mulai dari penghematan biaya hingga penyesuaian struktur pendanaan perusahaan. Video ini menyinggung pentingnya keputusan alokasi modal yang tepat di tengah keterbatasan sumber daya. CFO berperan menentukan prioritas investasi, proyek mana yang harus dilanjutkan atau ditunda, dan bagaimana memastikan setiap investasi berkontribusi kepada penciptaan nilai jangka panjang. Video ini menjelaskan perlunya pemanfaatan teknologi dan transformasi digital dalam fungsi keuangan. CFO masa kini perlu terbuka kepada sistem keuangan digital, otomatisasi pelaporan, dan pemanfaatan data real time untuk pengambilan keputusan. CFO masa kini diharapkan bukan hanya mengelola biaya, tetapi ikut aktif menciptakan nilai. Ia menghubungkan strategi keuangan dengan strategi bisnis, memastikan bahwa keputusan keuangan meningkatkan daya saing, profitabilitas, dan berjangka panjang perusahaan di jangka panjang. Peran strategis CFO yang disampaikan dalam video sejalan dengan literatur manajemen keuangan seperti yang dijelaskan Brigham dan Eckhart mengenai tujuan memaksimalkan nilai perusahaan, serta Ross, Westerveld, dan Jordan yang mengungkap pentingnya keputusan investasi dan pendanaan sebagai inti manajemen keuangan korporat. Sebagai kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat, saya melihat bahwa peran CFO secara konsep bisa diterjemahkan ke dalam pengelolaan keuangan desa. Desa membutuhkan figur yang bisa mengelola dana secara strategis, membaca risiko, dan memastikan bahwa anggaran yang dipakai untuk program yang menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat. Pesan video ini relevan bagi UMKM dan organisasi lokal yang sering memisahkan fungsi keuangan dari strategi. Pelaku usaha dan organisasi lokal perlu belajar bahwa pengelolaan keuangan tidak cukup hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi harus memikirkan berjangka panjang, investasi, dan risiko. Tantangan utama dalam menerapkan peran CFO modern adalah keterbatasan kompetensi, budaya organisasi yang masih melihat keuangan sebagai fungsi administratif, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Transformasi ini memerlukan komitmen kepemimpinan dan investasi pada pengembangan kapasitas SDM keuangan. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mentransformasikan fungsi keuangan, karena memanfaatkan teknologi digital, pelatihan berjangka panjang, dan pelibatan keuangan dalam perumusan strategi. Organisasi bisa membangun fungsi CFO yang lebih kuat dan berpengaruh pada arah bisnis. Kesimpulannya, video "Apa Gunanya CFO" mempertegas bahwa CFO adalah figur sentral dalam manajemen keuangan eksekutif, terutama di masa krisis. CFO modern harus menjadi penjaga keuangan sekaligus mitra strategis yang bisa mengelola risiko, mengalokasikan modal secara bijak, dan mendorong value creation. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa masa depan manajemen keuangan akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan keuangan di tingkat eksekutif, baik di perusahaan besar, pemerintahan, maupun di desa. Semangat menjadi CFO yang strategis dan visioner perlu dihidupkan supaya setiap keputusan keuangan bukan hanya menyelamatkan hari ini, tetapi membangun masa depan organisasi.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.